dan kita akan mendengarkan kembali apa yang Tuhan katakan tentang kasih menjadi dingin. Saya katakan kembali lagi saudara bahwa jangan sampai kita tidak rasain kasih ini udah mulai pudar terhadap pasangan kita. Kalau saudara lihat fenomena hari ini banyak perceraian, banyak perselingkuhan, ya, bahkan ya pernikahan dini udah terjadi. Di satu tempat, satu daerah, udah 100 anak-anak yang masih anak-anak kategori anak-anak, ya, mengajukan diri untuk menikah. Saudara, ini tentu kesini, setiap hari kesini, ya, bukan tambah baik keadaan dunia ini. Krisis kasih sedang terjadi. Tadi saya katakan bagaimana ciri-ciri kasih yang udah mulai menjadi dingin, ya. Mulai lihat tuh, apakah ada kepekaan dalam rumah tangga suami istri udah mulai peka atau pekanya udah mulai nggak ada rasa nih ceritanya, ya kan? Kemudian yang kedua, udah nggak suka nasihat, baik antara pasangan, nggak mau lagi saling menerima nasihat, baik antara anak terhadap orang tua, ya, atau murid kepada guru dan seterusnya, ya, atau nggak suka lagi hal-hal yang baik, kayak dicuekin aja. Nah ini coba, ini ciri-ciri tentang kasih yang udah mulai dingin. Yang keempat tadi, pergaulan yang dengan orang-orang salah. Nah, sekarang kita akan bahas, apa penyebabnya? Ya, nah tentu yang pertama sangat terlihat, bahwa kalau kita melihat ciri-ciri itu tadi, nggak peka, ya, nggak suka nasihat, tidak inginkan hal yang baik, pergaulan dengan orang-orang yang salah, ini yang pertama tentu tidak ada rasa takut akan Tuhan. Dalam sebuah rumah tangga, keluarga, kalau rumah tangga itu mengandalkan Tuhan, saya percaya rumah tangga ini akan baik-baik saja, saudara. Jadi penyebabnya ini karena saat tadi nggak ada rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka sudah mulai lupa janji pernikahan mereka. Mereka sudah mulai lupa apa yang terjadi dalam rumah tangga, sudah nggak ada mesbah keluarga. Ya, kita mesti cek, ya. Karena tujuan perkawinan menurut Alkitab adalah mendapat penolong yang sepadan dalam membangun hubungan yang berkenan kepada Tuhan, saling mengingatkan, saling membangun dalam roh. Yang kedua, tujuan pernikahan Kristen adalah tempat menyatakan kasih. Dan yang ketiga, tujuan perkawinan Kristen itu adalah membangun kerajaan Allah di dalam lifestyle mereka, hidup mereka. Nah, tetapi apa yang terjadi kalau seandainya rumah tangga itu udah mulai hilang kasih? Ya, karena tadi yang pertama penyebabnya udah nggak ada rasa takut akan Tuhan. Nah, sementara keluarga itu adalah satu tempat untuk menyatakan kasih Tuhan. Nah, kalau udah nggak takut Tuhan, tentu nggak ada kasih Tuhan di sana, saudara. Ya, yang kita lihat dulu yang kedua, apa penyebab sampai kasih itu udah mulai dingin? Egoisentris. Masing-masing punya keakuan itu dimunculkan. Lalu bahayanya nanti adalah saling melemparkan masalah, lalu saling menjatuhkan. Ya, ini bahaya. Kalau dalam rumah tangga, kalau udah seperti ini, saudara perlu konseling Kristen. Bukan konseling psikolog umum ya, saudara. Karena psikolog umum itu pun terbatas dalam hal-hal yang mungkin menangani secara isi firman Allah. Tetapi kalau engkau konseling Kristen, firman Allah itu akan dibukakan sehingga engkau mengalami satu terobosan roh. Ya, ini perlu terjadi. Banyak rumah tangga Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, membutuhkan sharing yang tepat dengan hamba-hamba Tuhan untuk saling menjaga, saling membangun, sharing, konseling dengan hamba-hamba Tuhan yang tentu secara hidup rohani mereka sangat dewasa supaya rumah tangga kita pun diselamatkan. Itulah makanya kenapa dalam kelas home care karakter building, ya, kami punya satu pembelajaran di mana setelah semua ikut pembelajaran tema-tema praktis tentang tahu berterima kasih, ya, tentang saling mengampuni. Nanti tahap kedua itu adalah belajar konseling. Menjadi seorang yang pendengar tapi memberikan solusi konseling, ya, kepada konseli. Kita adalah konselor, ya,
orang yang jadi konselor, mengkonseli orang, kita memberikan solusinya adalah pelajaran firman. Dan itu adalah mencapai kedewasaan penuh. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang. Ini penting. Makanya kalau dalam rumah tangga Kristen juga, ya, suami istri pelayanan dan rasanya kasih udah mulai dingin juga, jangan diam. Perlu curhat. Tapi tentu dengan orang-orang yang tepat supaya nggak ada egosentris, ya. Ini penyebab-penyebab yang bisa membuat kasih itu kurang. Yang ketiga, apa penyebab kasih itu mulai dingin, ya? Persoalan-persoalan yang terjadi dan yang paling sering terjadi dalam rumah tangga adalah faktor persoalannya adalah faktor ekonomi. Kalau sudah mulai banyak kebutuhan dalam rumah tangga dan tidak ada pengertian, tidak ada perhatian, tidak ada kasih dalam Tuhan antara satu sama yang lain, maka tentu faktor ekonomi ini pemicu paling pertama. Pulangkan saja aku pada ayahku atau ibuku. Ini bahaya, saudara. Ciri-ciri ini perlu di-stopkan. Ya, saya begitu sedih jika ada rumah tangga yang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, bahkan sudah punya anak. Nggak cuma satu, anaknya udah 2, 3 dan seterusnya. Tapi cuma gara-gara ya egosentris, ya gara-gara nggak ada takut akan Tuhan. Itu intinya paling pertama tadi, penyebab pertama itu tadi intinya. Nggak takut akan Tuhan, dengan gampangnya bercerai. Ya, ini bahaya, saudara. Ya, jangan cuek. Sementara keluarga itu, arti keluarga itu adalah tempat menunjukkan kasih. Arti keluarga yang berikut adalah tempat memberikan ketenangan. Ya, ada kebahagiaan together. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau dalam rumah tangga ada banyak hal yang tentu kita urus, anak-anak, persoalan-persoalan yang lain dalam rumah tangga, ya, perlu untuk hang out, berdua aja, mungkin makan bersama atau naik mobil bersama kemana, naik kendaraan bersama kemana, ya, istilahnya kembali freshkan hubungan itu, karena kadang-kadang ketegangan dalam rumah tangga itu kalau nggak di-freshkan maka menjadi kaku. Dan kaku itu penyebab akhirnya rumah tangga itu retak, saudara. Ya, makanya perlu untuk fresh. Yang ketiga, keluarga itu adalah selalu menjadi alasan kemanapun kita pergi kita akan pulang. Karena ada sebuah kebutuhan, ya, home sweet home. Ada sebuah kenyamanan dalam rumah. Tapi bayangkan kalau rumah tangga itu udah nggak ada kenyamanan. Ada will, ada pill. Nah, ini bahaya. Wanita idaman lain atau pria idaman lain. Ini bahaya. Kalau saudara cuek-cuek, apalagi curhat sama teman SMA dulu, udah nikah nih, tapi curhat sama teman SMA dulu, bahaya, saudara. Jangan buka celah. Ya, kan iblis itu begitu. Ya, pekerjaannya mencuri apa yang baik yang engkau sedang usaha bangunkan, tapi dia akan berusaha mencuri. Nah, makanya tutup semua celah, jangan sampai terbuka pintu-pintu untuk dia akan curi. Karena kalau dia mencuri, dia membunuh rohmu, saudara. Dia membunuh motivasi mengapa engkau menikah dengan istrimu atau suamimu. Dan ini akan jadi celah yang luar biasa. Rumah tangga akan retak di sana. Keluarga itu yang keempat adalah tempat belajar paling pertama untuk sama-sama saling menghargai, menghormati. Tapi bayangkan kalau itu udah retak dalam keluarga. Udah nggak ada rasa trust. Ada banyak wanita menyimpankan duka dan luka-luka hati, ya, karena hanya mempertahankan rumah tangga. Saya mau bilang Anda perlu dipulihkan. Dan suami, kamu harus belajar untuk menghargai, ya, perjanjianmu. Menghargai istri adalah tanda kasih karunia di bumi ini. Kalau engkau menghormati dia, doamu dijawab. Itu firman Allah. Tapi kalau engkau menghormati istrimu, doamu nggak dijawab. Ya, 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita baca ayat ini, ya. Makanya wanitanya Allah dan juga para pria-pria udah berkeluarga, semakin ada banyak masalah, jangan nambah masalah. Tapi semakin ada masalah, kita perlu belajar rendahkan hati di hadapan Tuhan dan memohon belas kasih-Nya. Ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 dikatakan apa di situ?
Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Luar biasa, ya. Jadi ingat, tempat belajar pertama menunjukkan kasih perhatian adalah keluarga. Yang kelima, keluarga adalah apa? Tempat curahan hati. Makanya saya katakan jangan salah curhat. Suami lagi masalah sama istri, suami curhat sama teman perempuan SMA. Bahaya. Atau istri ada masalah sama suami, istri curhat sama teman lawan jenis di SMA. Bahaya. Itu celah yang terbuka. Iblis akan mencuri, membunuh, dan akhirnya membinasakan. Ya, kita udah tahu kan apa yang baik dan benar. Tapi jangan menumpulkan kebenaran itu. Jangan pernah menumpulkan kebenaran itu. Karena kalau engkau menumpulkan kebenaran, ya, engkau akan hilang. Ya, ada banyak orang nggak suka kalau kayak begini. Karena apa? Dibongkar sampai di dalam-dalam. Tapi saya mau selamatkan saudara. Karena tidak boleh main-main dalam rumah tangga yang udah Tuhan tetapkan buat saudara. Ya. Yang keenam, keluarga adalah pribadi yang saling menerima apa adanya. Kalau dalam rumah tangga itu akhirnya membanding-banding ke, ojo banding-banding ke saudara. Bojomu dengan orang lain, jangan. Ya, kita mulai bandingkan, oh suami saya itu lebih baik daripada teman saya, lebih baik dari suami saya. Atau kamu kok beda banget sama suami orang itu. Atau sebaliknya, kok istri tetangga itu lebih baik daripada kamu. Jangan sampai ada perkataan perbandingan. Ya, karena apa yang Tuhan berikan bagi saudara adalah yang the best, adalah yang terbaik. Makanya menjadi satu itu adalah anugerah yang terindah yang perlu dipertahankan karena Tuhan sudah menetapkan menjadi pasangan yang terbaik, ya. Dan yang ketujuh, keluarga adalah harta sesungguhnya. Jadi kalau kita melihat betapa hebatnya Tuhan memberikan karya kasih itu kepada rumah tangga, jangan sampai ada egosentris atau persoalan-persoalan kebanyakan faktor-faktor ekonomi membuat rumah tangga menjadi retak. Jadi penyebab sehingga terjadinya kasih yang dingin itu, ya, tentu yang pertama udah nggak takut Tuhan dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga udah nggak takut Tuhan, sehingga suami nggak berfungsi dengan baik, istri nggak berfungsi dengan baik, ini bahaya, saudara. Ya, mulai ada keegoisan masing-masing, ini bahaya. Makanya dalam rumah tangga perlu ada saling pengertian, saling menerima apa adanya tadi itu, ya. Yang ketiga, kalau ada persoalan, mari sama-sama duduk di kaki Tuhan, berdoa, bangun mesbah keluarga. Karena dengan mesbah keluarga engkau menyelamatkan rumah tangga keluargamu. Ya, pernikahan adalah kehidupan. Perpindahan yang biasa menjadi luar biasa kalau engkau melibatkan Tuhan yang luar biasa hadir, karena pernikahan itu, ya, akan terikat dengan satu berkat dari Tuhan, satu dalam hatinya, satu dalam kehendaknya, satu dalam apa yang menjadi goal atau tujuan yang menjadi rencana Tuhan dalam rumah tangga saudara. Karena pernikahan itu adalah rancangan Tuhan yang hebat buat saudara. Jadi ikatlah rumah tangga ini dengan selalu membangun mesbah keluarga, supaya ada takut akan Tuhan di sana, saling menghargai di sana, saling menghormati di sana, saling memberikan, ya, rasa sanjung, rasa memberikan kehidupan yang memberikan kemenangan untuk sama-sama saling menunjukkan kasih yang sesungguhnya. Jangan sampai saudara tidak menunjukkan kasih itu. Nah, di dalam rumah tangga fungsi antara suami dan istri perlu terjadi. Karena dengan fungsi-fungsi itu kita akhirnya mengikat satu sama yang lain untuk saling menjaga dan saling menghormati. Ya, karena covenant, perjanjian itu adalah janji kita kepada Tuhan untuk seia, sekata, semati dengan pasangan kita. Makanya harus berfungsi. Bagaimana kewajiban suami istri saling mengasihi, saling setia, saling menghargai, saling melayani, saling mengingatkan bahwa disatukan karena hal kerajaan Allah.
Ini harus saling. Untuk mengikat rumah tangga ini dalam kasih Tuhan harus saling menerima, saudara. Ini kewajiban, ya, saling mengasihi, saling setia, saling menghargai, saling melayani, saling mengingatkan bahwa disatukan untuk maksud kerajaan Allah. Kewajiban suami dan istri juga harus terjadi. Suami harus mengasihi istri, istri harus patuh kepada suami harus menghormati istri harus menghormati suami harus memimpin istri, dan istri harus hidup melayani suami. Suami harus menjamin istri, dan istri harus mengatur rumah tangganya dengan baik, menjadi pengawas rumah tangga. Ini semua sudah tercatat dalam Alkitab. Makanya kalau saudara ikut dalam kelas home care, semuanya diajarkan di sana. Bagaimana anak-anak kita juga menghormati kita sebagai orang tua, sehingga masa depan mereka itu diberkati oleh Tuhan. Ya, jangan salah mendidik anak. Mendidik dan memanjakan itu jauh berbeda, saudara. Ya, karena mendidik dalam kasih Tuhan itu tentu anak-anak kita akan diselamatkan. Tapi kalau manja tanpa kasih Tuhan, anak-anak kita mencelakai mereka sendiri. Nah, mari, apa yang menjadi penyebab-penyebab saudara sehingga rumah tangga ini retak? Mari mulai lihat, lalu mulai benahi. Jangan sampai kasih itu menjadi dingin. Bagaimana mempertahankan kasih itu? Ini yang terakhir sebelum saudara bertanya. Kalau ada yang bertanya, ya boleh, kita akan sharing malam hari ini. Untuk mempertahankan kasih itu, yang pertama, ya, ingat kalau dalam rumah tangga, ingat janji pernikahan. Ingat rasa terhadap pasangan. Mengapa bertemu dengan dia di awal? Mengapa Tuhan buat itu? Kalau ada yang bilang, oh kami dijodohkan, dan sekarang sudah punya anak, maka diberkatilah rumah tanggamu. Karena anak adalah pemberian Tuhan. Dan itu tandanya Tuhan hadir dalam rumah tanggamu. Ingat bahwa Tuhan hadir di situ. Ya, untuk mempertahankan kasih itu. Yang kedua, bagaimana mempertahankan kasih itu? Bertumbuhlah dalam buah-buah roh. Dalam buah-buah kerajaan surga. Harus bertumbuh. Hari demi hari pertumbuhan rohani harus nyata. Dan yang ketiga, menjadilah orang yang dewasa, yang mengerti lebih dahulu sebelum orang lain mengerti saudara. Karena jika ada kedewasaan itu berarti menunjukkan Anda orang yang sangat bijaksana. Dalam rumah tangga terhadap pasangan perlu masing-masing menunjukkan sikap dewasa. 3 poin ini akan mengikat kita untuk punya kasih yang baik. Juga sama dalam pelayanan. Mengapa kita melayani Tuhan? Kalau melayani Tuhan oleh karena memang engkau dipanggil Tuhan, engkau mencintai Dia, berapapun harga bayarnya, engkau tahu Tuhan memanggilmu, engkau setia melayani Dia. Saya percaya engkau akan terus melayani Dia. Apapun dan berapapun harga bayarnya. Yang kedua, dalam pelayanan, kalau engkau benar-benar tahu engkau dipanggil untuk melayani, engkau akan menunjukkan bagaimana buah pertobatanmu memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Dipindahkan dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Yang ketiga, dalam pelayanan sama, supaya kasih kita tetap menjadi nyata kepada Kristus dalam pelayanan, kita menjadi orang-orang dewasa, menjadi bapak rohani dan ibu rohani bagi jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan buat kita. Dan itu akan membuat kita tetap tinggal dan menikmati kasih Tuhan. Haleluya. God bless you. Kita akan sambung untuk pertanyaan. Haleluya. Baik, terima kasih Bu Charlene. Nah, sekarang pendengar saja tanya jawab gitu ya. Kita lanjutkan kembali topik kita mengenai kasih. Nah, kalau berbicara mengenai kasih, sebenarnya ini adalah satu hal yang luas banget jangkauannya Bu Charlene ya. Yes, betul. Berbicara mengenai kasih terhadap Tuhan, sesama teman, pasangan dan lain sebagainya. Saya juga bingung nih mau nanya apa sebenarnya. Tapi karena di akhir-akhir tadi Bu Charlene banyak menyinggung soal keluarga gitu ya, dan ini kaitannya dengan keluarga. Mungkin saya akan lebih fokus ke keluarga ya Bu Charlene. Baik. Nah ini kalau pendengar sesama yang sering nonton berita gitu sekarang, yang terjadi adalah perceraian, perpisahan gitu ya. Alasannya macam-macam, bisa karena selingkuh atau bisa karena tidak sesuai prinsip lagi, tidak sejalan lagi gitu ya. Nah tadi Bu Charlene sempat juga dijodohkan dulunya Bu Charlene ya. Bisa. Nah saya pernah dengar statement ya Bu Charlene ya, ada yang bilang bahwa ketika dalam keluarga sudah merasa tidak nyaman, tidak cocok, tidak bahagia, kenapa harus dipertahankan? Mending
pertandingan kita bisa tapi baik-baik dan bahagia. Sebenarnya kalau menurut iman Kristen Haleluya. itu sudah maksudnya tidak bisa berpisah lagi. Nah ini dua logika yang berbeda Bu Sari. Nah ini gimana kita lihat? Bagi saya itu mekanisme pembelaan diri. Ya, dalam rumah tangga pasti ada masalah, nggak mungkin tidak. Karena proses penyatuan itu perlu saling terproses, itu ada giling-gilingnya supaya menjadi satu. Sama, mau bikin pecel, kacang dihancurin dulu, kemudian dikasih bawang, cabai dan segala macam. Jadi enak di bumbu pecelnya. Tetapi rumah tangga itu kan yang menghancurkan ego-ego itu kan adalah Tuhan. Yang untuk menjadi menyatukan itu adalah Tuhan. Nah, persoalannya begini. Oh, udahlah. Untuk kenyamanan, kita sudah nggak saling cocok. Ada perselisihan pasti. Entah will, entah pill. Itu juga ada pemacu memang. Ya. Tetapi, kalau saudara kembali pandang tentang Yesus, tentang Tuhan yang memberikan pernikahan ini, yang membangun dalam kasih Tuhan ini, saya yakin saudara tidak akan membiarkan ada celah sedikit pun yang akan membuat saudara tinggalkan mezbah yang Tuhan bangun. Jadi ini persoalannya, kembali kepada ego masing-masing sebenarnya. Saya heran ya, ada banyak anak-anak Tuhan ya. Oh my God, yang harus jadi berkat, betul, artis-artis ya, anak Tuhan. Tapi faktor karena mungkin salah satunya kedapatan, berselingkuh dan bla bla bla. Saya mau bilang kembali lagi, Tuhan itu Bapa segala pengampun dan pengasih. Ya, saat ada seorang pezina datang dan dia minta ampun, ya Tuhan bilang kalau engkau nggak berdosa, lempari dia dengan batu. Tapi semua orang berdosa. Artinya, kalau memang kita merasa jiwa kita, pasangan kita ini ada berbuat salah dan dosa, engkau harus ambil kasih Tuhan, sehingga kasih Tuhan memulihkan hati pasanganmu dan hati engkau, sehingga yang terjadi kembali adalah perbuatan yang memuliakan Tuhan, sebuah pemulihan yang terjadi. Jangan diketika ada masalah cerai, ada masalah cerai. Dan bahkan kalau saya mau tanya, yang ingin bercerai ini udah berdoa belum? Pasti nggak berdoa. Karena kalau doa pasti Tuhan akan memberikan pemulihan jiwa. Dan engkau menerima pasanganmu apa adanya. Semua ini yang saya bilang tadi. Ciri-ciri kasih hilang tadi. Salah satunya egosentris penyebabnya. Ego. Nah gitu ya. Memang karena Anda nggak suka lagi. Anda lebih suka rumput tetangga hijau mungkin ya. Yang lucu lagi begini, bercerai tapi dia nikah sama orang lain. Nah ini kan berarti sudah ada benih terlihat. Nah gitu ya, ada benih yang terlihat. Dan ini bukan lagi, maaf ya, ini dunia sudah modern gitu ya, yang sudah nggak bisa disembunyiin, harus belak-belakan di sini. Karena kalau Anda nggak menghormati rumah tanggamu, sama dengan Anda tidak menghormati Tuhan. Itu pasti. Tapi kalau saudara menghormati rumah tangga, berarti Anda menghormati Tuhan. Datang sama pendeta, datang sama hamba Tuhan, konseling, ya, minta didoakan, minta ditahirkan. Karena itu penting, sehingga akhirnya, apalagi sudah ada anak, jangan korbankan. Kalau kasih dengan pasangan tadi yang dua jadi satu, udah mulai tercerai-berai, udah mulai tawar, udah mulai dingin. Lalu anak-anak ini mendapat kasih apa? Ya, jangan main-main gila di sini. Kalau Anda sedang punya masalah rumah tangga, konseling dengan Pastor Salim Matahir. Saya tolong saudara. Amin. Nah, ini juga menuju ke pertanyaan saya berikutnya. Ya, kalau oke. masalah ini seberapa atau kapan sebaiknya pasangan ini mencari pertolongan melalui konseling Kristen? Apa misalnya ada masalah dikit langsung ke konseling atau seperti apa misalnya ada masalah? Tidak seperti itu. Tentu dalam masalah rumah tangga gini, ada hal-hal yang nggak boleh dikonselingkan. Rupanya Tuhan izinkan hanya engkau dengan Tuhan. Mungkin Tuhan lagi menguji suami. Nah, ada hal-hal yang memang suami Tuhan mau engkau dengan Tuhan aja. Yuk cari ruang doa, cari kamar doa atau bukit doa, lari sama Tuhan pribadi. Gak boleh dikonselingkan, gitu ya. Atau sebaliknya, ada masalah dengan suami dan Tuhan lagi menguji istri. Berarti istri Tuhan mau engkau hanya mencari Tuhan, berpuasa, berdoa. Ada hal yang gak boleh dikonselingkan. Tetapi jika terjadi ada hal-hal
antara tadi dua pasangan ini sudah nggak bisa lagi mempertahankan pikiran yang baik, yang terjadi adalah amarah, selalu ego masing-masing, maka perlu ada orang ketiga yang dilibatkan, yaitu hamba Tuhan. Ya, jadi nggak serta-merta semua persoalan rumah tangga dikonselingkan, nggak, karena ada bagian-bagian tertentu yang Tuhan juga izinkan saudara sebagai istri diproses, ya, dan Tuhan mau bicara buat saudara secara langsung. Atau saudara sebagai suami, Tuhan ingin proseskan saudara. Nah, saudara perlu ada perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ini perlu peka benar-benar. Tetapi tadi kembali lagi, kalau ada persoalan yang melibatkan dua yang sudah nggak sepaham lagi, ya, ini perlu pertolongan orang ketiga yang adalah hamba Tuhan, termasuk gembala saudara atau konselor Kristen yang saudara percayai, ya, seperti saya, seperti orang-orang yang engkau percayai, untuk konselingkan ini penting. Karena rupanya engkau mungkin sudah nggak kuat, suami sudah nggak kuat. Perlu ada orang-orang yang kuat dalam roh, mendoakan, membantu supaya rumah tangga ini boleh tertolongkan. Itu dia. Dan kita ke SMS dulu, Bu Salin. Ada Baik. Pak Widi Purwanto di Banguntapan, ya. Ya, oke. Bertanya, memberikan respon dulu, terima kasih atas firman-Nya. Kemudian bertanya, contoh takut akan Tuhan ini sebetulnya secara definitif, ya. Saya mungkin contoh takut akan Tuhan simpel ya, Bu Salin. Iya, betul. Jadi begini sebenarnya. Takut akan Tuhan itu begini. Udah tahu ada hal yang salah, tapi kita tidak akan mau melakukan itu karena kita ngerti salah. Dan kita ngerti Tuhan tidak akan ingin kita melakukan itu. Contoh ya. Sebagai istri, saya tahu ada suami saya punya kesalahan, contoh, gitu ya. Nah, karena saya takut Tuhan, saya nggak mungkin membalas kejahatan itu kepada suami saya. Contoh, dia pulang udah capek kerja, saya nggak mau, saya ngambek, nggak mau bikin kopi, saya ngambek, nggak mau masak buat dia. Nah, itu contoh-contoh bahwa saya membiarkan ego saya muncul, saya nggak takut Tuhan. Tapi kalau saya takut Tuhan, saya akan melayani dia apapun tanpa melihat kesalahannya. Itu maksud saya, takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan gini, hati nurani kita. Semua manusia punya hati nurani. Dan Roh Kudus akan berbicara buat kita kalau kita belajar memunculkan, melatih hati nurani. Sama seperti Roma 12 ayat 2 berkata, ya, berubahlah oleh pembaruan budimu. Kamu yang berubah, kamu yang memantul dirimu. Engkau yang berusaha mau melihat, ya, berubah dengan karaktermu supaya engkau mengerti mana yang baik, mana yang tidak. Ini hati nuraninya lagi dilatih. Nah, kalau hati nuraninya udah terlatih, maka naik tingkat. Sehingga hati nuranimu bisa bedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Nah, itu sangat jelas. Jadi ada usahanya kita untuk mengerti bahwa Tuhan tidak inginkan kita berbohong, contoh, karena itu dosa, ya. Tuhan nggak inginkan kita balas jahat dengan jahat karena itu dosa. Nah, itu yang kita perlu ngerti bahwa, oh iya, oke, saya takut Tuhan. Saya dengarkan perintahnya, saya tidak akan melakukannya. Itu contoh-contoh yang sangat simpel banget yang terjadi di seluruh hidup kita, ya. Dan sama, kalau kita melihat musuh kita jatuh, Amsal bilang, jangan engkau bersukacita saat musuhmu jatuh atau mendoakan musuhmu itu celaka. Karena itu sebuah dosa. Nah, kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan melakukan hal itu. Ya, itu dia. Karena kita lebih taat kepada firman Allah. Amin. Baik, terima kasih Pak Widi Purwanto untuk atensinya. Semoga menjawab ya. Yes, iya. Bu Salin, dan terima kasih juga Bu Salin malam hari ini sudah memberikan insight-insight baru gitu ya untuk kita. Haleluya. Kembali soal kasih gitu ya. Yes. Ada sesuatu yang dalam situasi seperti ini sekarang, semoga diingatkan kembali, terberkati. Baik, kita sudahi dulu ya perbincangan kita di Ngopi Malam. Haleluya. Kita akan kembali lagi 2 minggu depan. Ada bocoran topik kita minggu depan, 2 minggu depan, Bu Salin? Iya, kita masih tetap bicara tentang pemulihan keluarga, ya, fenomena-fenomena yang terjadi, ya. Jadi tetap stay tune dalam program-program happiness, hidup keluarga yang penuh dengan happy, dengan sukacita, pemulihan keluarga. Yang ini perlu untuk saudara belajar, ya. Jadi stay tune di dalam Sasando FM. Kita akan berjumpa 2 minggu sekali setiap bulannya. Haleluya. Ya, Yes. baik, sekali terima kasih Bu Salin juga Pastor Rian. Ya. Sebelum doa mungkin bisa ada kata-kata terakhir Bu Salin, nanti langsung ditutup dengan doa. Yes, oke. Kalau ada Tuhan di dalam rumah tangga saudara,
Ingat ini baik-baik. Kalau ada Tuhan dalam rumah tangga saudara, saya percaya kasih itu akan hangat. Karena dia adalah kasih itu sendiri. Apakah Anda mengundang Tuhan hadir dalam rumah tanggamu yang menghangatkan rumah tangga ini? Saya percaya kalau engkau mengundang dia hadir, maka rumah tanggamu akan baik-baik saja. Undang dia malam ini dan saya akan bantu mendoakan saudara yang mungkin betul ada banyak persoalan rumah tangga. Saya mau bilang rumah tangga itu pasti akan melewati banyak ujian. Karena mempersatukan dua yang berbeda prinsip, dua yang berbeda karakter, dua yang berbeda dalam segala hal, tentu ada proses. Tapi percayalah, jika kita ada proses, itu adalah cara Tuhan. Dan dia hadir, dia ada memberikan kita solusi-solusi. Tinggal kita libatkan dia masuk dalam bahtera rumah tangga kita, menjadi pengemudi hidup kita, sehingga kita akan baik-baik saja dan aman dalam rumah tangga kita. Kita akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin nanti mau konseling, bisa nanti setelah ini hubungin saya di nomor handphone 08123 604 5560. Saya ulangi lagi, 08123 604 5560. Ya, kita akan mendoakan Bapak Ibu Saudara semua, dan saya percaya apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dicerai-beraikan oleh keadaan situasi apapun. Karena Tuhan yang mempersatukan dan dia ada di tengah-tengah rumah tangga saudara. Biarlah kasih Tuhan sempurna buat saudara. Mari kita berdoa. Haleluya.